Hai semuanya, Assalamualaikum. Selamat datang di channel Dasilva Raditya. Di video kali ini kita mau bikin minuman yang berbau-bau kopi. Ini enak banget. Teman-teman wajib banget untuk cobain bikin minuman ini. Penasaran nggak ini minuman apa? Ini adalah coffee jelly drink. Dan kita mangkokin kayak gini supaya lebih enak kalau dimakan. Nah, buat teman-teman yang udah penasaran nih gimana cara bikin coffee jelly drinknya, jangan kemana-mana, tonton terus hingga akhir. Terima kasih. Oke, yang pertama kita akan bikin jelly kopinya. Di sini udah saya siapin 4 bungkus jelly plain. Ini kita masukkan ke dalam kastrol yang ukuran besar. Kemudian di sini kita tambahkan dengan 400 gram gula pasir. Kalau misalnya ingin lebih manis lagi juga boleh ditambah. Lalu di sini juga akan saya tambahkan 20 gram kopi bubuk. Ini yang tanpa ampas. Selanjutnya ini kita campur dulu jadi satu menggunakan whisker. Kemudian di sini akan kita tambahkan sebanyak 2600 ml air. Tapi seperti biasa jangan sampai dicampur semua terlebih dulu. Kita tambahkan sedikit aja sampai semuanya bisa larut dan tercampur. Ini untuk mencegah serbuk-serbuknya itu dia mengapung di bagian atas. Baru ini kita masukkan sisa airnya. Kita masukkan semua bahan-bahannya tadi sebelum apinya menyala. Kalau udah tercampur rata semua seperti ini, baru bisa kita nyalain apinya. Untuk kompornya ini saya menggunakan kompor induksi dari Mito. Ini tuh kompor listrik yang paling tipis yang pernah saya temuin, hanya 1,7 cm aja. Dan juga di sini low watt, meskipun tebalnya hanya 1,7 cm, kompor ini bisa menampung beban hingga 20 kg. Kita masak menggunakan api sedang, kita aduk-aduk supaya tidak ada yang menggumpal di bagian bawah. Tapi kalau udah kita larutin dulu seperti yang tadi di awal, insya Allah akan jarang terjadi gumpalan-gumpalan di bagian bawahnya. Oke, kalau udah mendidih seperti ini, langsung aja kita matikan apinya. Kemudian ini akan kita masukkan ke dalam cetakan. Setelah kita masukkan ke dalam cetakan, ini akan kita biarin ngeset dulu. Kita biarin dia hingga dingin dan ngeset. Langsung aja kita bikin untuk campuran yang kedua, yaitu menggunakan jelly cincau. Jadi di sini untuk jelly cincaunya yang akan kita gunakan adalah 400 gram gula pasir. Kemudian untuk bubuk jelly cincaunya kita menggunakan 4 bungkus. Setelah itu kita akan tambahkan sebanyak 2600 ml air. Nah, di sini untuk jelly cincaunya saya masak satu persatu terlebih dulu. Jadi untuk satu bungkusnya saya menggunakan 100 gram gula pasir dan juga 650 ml air. Seperti biasa ya, jangan langsung dicampurin dulu semuanya. Kasih sedikit dulu airnya, kemudian larutin, lalu sisa airnya bisa kita masukin. Kemudian kalau udah larut semuanya, kita nyalain apinya menggunakan api sedang. Kita masak hingga dia mendidih. Kalau udah mendidih, di bagian pinggirannya udah mulai ada gelembung-gelembungnya, serta dia mulai sedikit-sedikit naik, langsung aja kita matikan apinya. Kemudian ini bisa langsung kita masukkan ke dalam cetakan. Sesuai yang saya bilang tadi ya, untuk cincaunya ini saya masak satu persatu. Kalau udah semuanya, empat-empatnya kita masak, kita biarin hingga dingin dan ngeset. Langsung kita bikin dulu untuk campuran yang ketiga, yaitu sagu mutiara. Nah, di sini kita masukkan dulu 2 liter air. Ini saya menggunakan Wok Onyx. Ini tuh anti lengket, ukurannya juga besar, sekitar 30 cm. Selain itu di sini juga ada penutupnya. Untuk wok besar ini bisa digunakan untuk kompor listrik juga. Kita didihin airnya dulu, kemudian kalau udah mendidih baru kita masukkan sagu mutiaranya. Untuk sagu mutiaranya ini saya menggunakan 200 gram sagu mutiara. Jangan lupa sagu mutiaranya kita masukkan ketika air rebusannya udah mendidih.
Kemudian ini kita rebus selama kurang lebih 5 menit. Jangan lupa untuk ditutup terlebih dulu. Jadi biar panasnya itu benar-benar kalau orang Jawa bilang ini gembulek di dalam ya, benar-benar ada di dalam. Setelah 5 menit kita matikan apinya, kemudian ini kita diamkan selama 30 menit. Untuk tutupnya ini nggak perlu dibuka, jadi biarin dia ketutup seperti ini, nggak perlu dibuka sama sekali. Setelah 30 menit baru kita bisa buka, kemudian kita lihat hasilnya. Ini masih belum matang tapi udah mengembang ya, seperti ini. Masih banyak putih-putihnya. Kemudian ini kita tutup lagi, kita nyalain apinya menggunakan api sedang. Kita masak lagi selama 7 menit. Kalau udah 7 menit seperti ini, kita matikan apinya, kemudian ini akan kita diamkan. Biasanya ini saya diamkan selama kurang lebih 25-30 menit. Kita diemin aja dulu mutiaranya. Kemudian kita lihat untuk jelly cincaunya. Jelly cincaunya ini bisa kita potong-potong aja seperti ini sesuai selera. Kalau menurut saya jangan terlalu kecil supaya nanti isiannya itu nggak kurang gitu. Biasanya kalau terlalu kecil malah dia kurang memenuhi untuk di dalam tempatnya gitu. Jadi lebih baik ukurannya pas, nggak terlalu besar juga nggak terlalu kecil kayak gini. Untuk pemotong jelinya nggak harus seperti ini ya, bisa menggunakan pisau biasa. Saya menggunakan pisau seperti ini supaya dia lebih cantik aja gitu. Kelihatan ada gerigi-geriginya seperti ini. Nah ini udah dipotong dadu seperti ini. Kalau udah kemudian kita sisihin dulu semuanya. Setelah itu di sini akan kita olah untuk jelly kopinya. Nah jelly kopinya ini saya akan serut dulu menggunakan serutan seperti ini. Ukurannya yang nggak terlalu kecil. Kemudian kita potong menjadi beberapa bagian, lalu di sini kita serut aja kayak gini gampang. Nah, kalau misalkan mau pakai serutan belewah juga boleh, jadi nggak harus menggunakan serutan ini. Menurut saya lebih nyaman menggunakan serutan seperti ini. Nah, hasilnya nanti akan panjang-panjang seperti ini. Lanjut aja, yang besar kita keluarin. Kemudian kita potong-potong dulu supaya lebih mudah ketika kita akan menyerutnya. Kalau udah semuanya kita serut, ini akan kita sisihkan dulu. Kemudian kita lihat untuk sagu mutiaranya. Ini udah sekitar 30 menit. Kemudian kita buka aja untuk tutupnya. Nah ini dia hasilnya. Dan dia nggak benyek, masih ada teksturnya dan kenyal. Kalau mutiaranya udah kayak gini, biasanya langsung saya siram menggunakan air dingin. Kemudian saya akan saring. Setelah itu ini bisa kita gunakan. Kita siapin aja wok besar di sini, kemudian kita akan campurin semua campurannya mulai dari cincaunya. Kemudian jelly kopinya kita masukkan juga. Setelah itu kita masukkan sagu mutiara. Ini dia yang udah saya siram menggunakan air dingin dan saya saring. Untuk air dinginnya itu saya menggunakan air matang ya. Jadi karena nanti ini tinggal kita campur-campur, jangan sampai kita menggunakan air mentah. Kemudian kita campurkan 400 gram nata de coco, atau misalkan mau lebih juga boleh, sesuai selera saja. Setelah itu di sini saya tambahkan sekitar 600 gram kental manis putih, atau bisa sesuai selera. Mau lebih manis lagi juga boleh. Biasanya saya menambahkan sekitar 600 sampai maksimal 800 gram. Selanjutnya di sini akan kita tambahkan susu UHT full cream sebanyak 1400 ml. Kemudian di sini kita tambahkan 4 kaleng susu evaporasi. Lalu di sini kita tambahkan 24 gram kopi bubuk. Ini saya menggunakan kopi tanpa ampas. Selanjutnya di sini akan kita siram menggunakan sedikit air supaya dia larut. Setelah larut di sini bisa kita masukkan ke dalam campuran kuahnya tadi. Sayang ya, kita akan tuang sedikit susunya, sedikit kuahnya ke dalam mangkok kopinya supaya kopinya yang tadi itu semuanya akan masuk ke dalam campuran kuah ini. Kalau udah ini akan kita aduk jadi satu semuanya. Ini aroma kopinya enak banget. Pas, dia nggak yang kopi strong banget, memang pas untuk camilan.
memang pas diminum ketika lagi panas-panas kayak gini. Kalau udah tercampur rata semuanya seperti ini, langsung aja bisa kita masukin ke dalam tin wall. Ini yang pertama saya menggunakan tin wall ukuran 300 ml dan ini memang anti bocor, biasa saya gunakan. Untuk yang kedua di sini saya menggunakan yang tin wall ukuran 250 ml. Biasanya saya lebih menyukai ukuran tin wall yang ini, cupnya lebih enak ketika dipegang, dan ini menurut saya nyaman ketika kita pegang untuk dimakan gitu. Ini juga anti tumpah, kedua-duanya anti tumpah semuanya. Nah, kalau udah dimasukin ke dalam tin wall semuanya seperti ini, ke dalam cup-cupnya, ini udah siap, langsung aja kita untuk tutup. Tutup pastikan rapet dan gak ngelembung di bagian tengahnya. Nah, udah selesai, ini itu enak banget. Kalau misalkan teman-teman mau jual, tinggal tempelin aja stiker di bagian tengahnya seperti ini. Dan ini anti tumpah, pastinya nyaman kalau misalkan teman-teman gunakan atau dijual. Ini nggak khawatir untuk tumpah. Oke, buat yang udah penasaran, langsung aja kita lihat ini jadi berapa dan untuk rasanya bagaimana. Nah, ini dia udah jadi untuk coffee jelly drinknya. Gampang banget ternyata untuk bikinnya. Tinggal kita bikin semua part-partnya, langsung kita campurin jadi satu, bikin kuahnya yang super segar. Buat yang udah penasaran, langsung aja yuk kita cicipin gimana sih rasa coffee jelly drinknya. Ini kita sajikan pas lagi dingin-dinginnya. Ini bener-bener enak banget. Jadi ini rasa kopinya pas, dia nggak terlalu strong. Buat teman-teman yang nggak suka kopi, jangan khawatir, kopinya itu rasanya pas. Jadi ini enak banget. Dan kalau disajiin pas dingin kayak gini itu seger banget. Langsung aja kita buka. Ini enak banget nih. Ini creamy, kalau kita biarin dia pas di kulkas, kita biarin pas di chiller, nanti dia semakin creamy kayak gini. Itu rasa apa, Mas? Ini rasa kopi. Ini enak banget. Ada campuran si mutiaranya, ada jelly coffee-nya, kemudian ada cincaunya dan ada natanya. Perpaduannya pas banget. Nah, di sini yang paling suka kopi adalah Ayah. Coba kita akan cicipin ke Ayah. Mari kita panggil, karena Ayah suka banget sama kopi dan susu. Ini perpaduan yang pas banget, sesuai dengan lidahnya juga. Langsung aja. Yuk, mari kita coba. Bismillahirrahmanirrahim. Ini semua langsung kita masukin ke mulut Ayah ya. Ini mulutnya. Langsung kita masukin ke mulut semuanya. Jadi ada mutiara, jelly kopi, serta cincau dan juga nata de coco. Enak gak ya? Enak dong. Dari sini minum. Gimana? Coba ini sesuai dengan Bapak Raditya ya. Gimana cara minumnya? Agak pendekan lagi, Pak. Sesuai dengan saya aja, Pak. Meskipun itu, ini bagus sebenarnya, tapi pakai ini aja. Cobain lagi. Bismillah. Nah, enak banget ya. Rasa kopinya gimana, susunya gimana, cincau gimana, semuanya sayang. Rasa kopinya kan di mana rasa kopi kan pahit ya. Dan kopinya itu enak. Rasa enaknya kopi, manisnya ada. Jelinya rasanya manis juga enak. Perpaduannya pas, yang kemanisan nggak kira-kira buat Ayah? Kalau misalnya teman-teman penasaran nih ini kemanisan atau enggak, langsung aja cobain untuk bikin ini karena caranya gampang banget. Ini kan untuk versi besarnya ya. Nanti kalau misalkan teman-teman mau untuk versi pendeknya, lebih sedikit untuk resepnya, nanti kita akan share di Instagram. Jadi untuk yang YouTube kita bikin yang besar-besar, yang banyak-banyak. Satu aja dong. Buat nanti siang. Nanti siang ada. Jadi buat teman-teman langsung aja bikin untuk coffee jelly drinknya ini karena gampang banget untuk cara bikinnya. Kalau misalkan teman-teman mau versi yang lebih sedikit, nanti kita akan bikin di Instagram Dasilva Raditya. Jangan lupa untuk follow juga Instagram Dasilva Raditya karena di sana juga banyak resep-resep yang berbeda untuk jumlahnya yang berbeda dari YouTube. Jangan lupa cobain, pokoknya harus wajib banget untuk cobain bikin coffee jelly drink.
Oke, segitu dulu untuk video kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa cobain untuk bikin coffee jelly drink kayak gini. Ini enak banget, segar, dan kopinya itu pas. Dia nggak terlalu strong, juga nggak yang lemah-lemah banget. Share video ini ke sosial media teman-teman, supaya yang lainnya juga bisa bikin coffee jelly drink yang super segar, enak, dan kopi kayak gini. Jangan lupa juga tonton video saya yang lainnya. Siapa tahu video saya bermanfaat buat teman-teman semuanya. Dan sampai ketemu di video berikutnya. Bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa cobain.